sini saya perawat Taufik. Saya akan melakukan pengajian pada pasien, yaitu konseling pra-tes HIV. Dan di sini saya sudah membaca catatan medis klien. Saya sudah mencuci tangan sebelum bertemu dengan klien. Saya siap bertemu dengan klien. Oke, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya Pak, perkenalkan Pak, nama saya perawat Taufik, perawat jaga pada siang hari ini. Nah, sebelumnya Bapak bisa sebutkan nama dan umurnya Pak? Nama Bapak A, umur 23, alamat Bantul. Oh ya, Bapak A umur 20 berapa Pak? 24. Oke, umur 24 ya Pak. Nah, di sini Pak, sekarang saya ingin bertanya-tanya Pak, nanti terkait tindakan yang akan dilakukan. Nah, di sini sebelumnya alasan, oh ya nanti waktunya sekitaran 7 menit Pak, 7 sampai 8 menit. Kalau Bapak bersedia? Dia sih. Ya, kalau Bapak bersedia, apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Belum Mas. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti yang ingin saya tanyakan ini akan menjadi tolak ukur untuk pelakuan tindakan selanjutnya ya Pak. Ya. Dan nanti hasilnya ini akan kami jaga kerahasiaannya Pak. Ya. Terus mungkin langsung saja ya Pak, sebelumnya saya tutup tiranya untuk menjaga privasi Bapak. Oke, nah ini ya Pak, saya tutup tiranya. Strike. Ya Pak, sebelumnya kerjaan Bapak ini apa ya Pak? Supir Mas. Supir. Ya. Oke, untuk alasan Bapak ini untuk ingin dilakukan tes HIV itu apa Pak? Ya karena ini Mas, saya sering dulu waktu saya sering kerja itu sering ini Mas, sering jajan istilahnya, tanda kutip jajan. Oh iya Pak. Oh iya Pak, Bapak ini sudah mempunyai istri atau belum ya Pak? Belum Mas. Belum menikah ya Pak berarti Pak? Belum. Oke, berarti Bapak sendiri mengatakan sudah pernah melakukan hubungan seksual itu Pak? Berkali-kali Mas. Oke, malah berkali-kali ya Pak. Dan itu tanda kutip berganti-ganti pasangan berarti ya Pak? Ya. Oke, selain itu Pak, apa Bapak pernah melakukan ini Pak, menggantian jarum suntik ataupun narkoba dengan jarum? Oh enggak ya Pak, kalau narkoba enggak ya. Oke, untuk ini Pak, kenapa Bapak sering melakukan itu Pak, hubungan seksual dengan orang lain dan itu berganti-ganti? Ya gimana Mas, kalau misal saya belum punya istri terus kemudian saya jauh, saya main, maksudnya main di sini saya mengantar barangan Mas, ya masa ya enggak, ini ya pasti. Rata-rata teman saya juga begitu. Berarti buat senang-senang aja ya? Buat senang-senang. Oke. Berarti kalau Bapak ini ada masalah, untuk mengatasi masalahnya gimana Pak? Ya mungkin nongkrong bareng teman-teman, rokok, kemudian ya seperti biasa lah Mas. Tapi kalau narkoba enggak. Dari hiburannya berarti dengan itu tadi. Oke. Untuk selanjutnya ini Pak, dengan Bapak, apa Bapak sudah tahu Pak HIV itu apa? Ya setahu saya tuh virus ya Mas. Virus itu menularnya lewat Setahu Bapak itu ya Pak, virus yang menular lewat jarum suntik tadi ya. Selain itu apa ada yang Bapak tahu tentang HIV Pak? Ya sejauh itu Mas. Hanya sejauh itu. Ya, itu Bapak mengetahui informasi itu dari mana ya Pak? Ya banyak teman-teman yang bilang kalau untuk nongkrong itu seperti itu. Nah itu. Oke Pak, ini Pak, saya ingin bertanya lagi Pak, untuk mitos yang beredar di masyarakat itu Pak, apakah ada Pak yang Bapak ketahui tentang HIV? Ya banyak yang bilang Mas, kalau misal ada yang nular lewat cairan katanya. Ini cairan saya juga bingung ini Mas, cairan yang seperti apa. Berarti tahunya cuma lewat cairan. Lewat cairan. Ya Pak, terus kalau ada orang yang berpendapat ini Pak, HIV itu bisa menular lewat jabatan tangan dan bisa juga menular jika kita berdekatan dengan orang yang terkena HIV. Itu Bapak gimana? Ya karena pendapat saya, karena itu terkait dengan penularannya ya Mas. Itu ya menurut saya nggak menular Mas. Kan cairan kan tadi kan sama jarum suntik kan. Oke. Ya Pak, sudah tepat sekali ya Pak jawaban Bapak. Tadi Bapak sudah mengatakan kalau untuk berjabat tangan dan berdekatan dengan orang dengan HIV itu tidak dapat menularkan HIV atau virusnya itu Pak. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini, selain untuk jarum suntik, tadi
HIV juga bisa menular lewat jika kita melakukan hubungan seksual dan itu secara berganti-ganti pasangan. Itu Pak. Wah, baru tahu saya Mas. Baru tahu Pak. Ya, Nah itu karena itu Pak salah satunya. Nah itu karena Bapak tadi juga mengatakan seperti itu, jadi Bapak di sini beresiko untuk tertular HIV gitu ya Pak. Waduh, terus gimana itu Mas? Nah itu untuk cara jaganya disarankan karena Bapak tadi beresiko terkena HIV, jadi Bapak disarankan untuk melakukan tes HIV Pak. Nah nanti tesnya itu Bapak akan diambil darahnya di laboratorium dan akan diuji. Terus nanti Bapak menunggu hasilnya itu sekitaran 1 minggu ke depan Pak. Oh gitu ya. Nah gitu ya Pak. Dan nanti untuk hasilnya itu bisa saja positif ataupun negatif. Nah jika Bapak hasilnya positif, berarti kita sudah mengetahui secara dini virus yang ada di tubuh Bapak dan kita bisa melakukan terapi sesuai prosedur yang berlaku dengan cepat dan tepat gitu ya Pak. Dan nanti jika hasilnya itu negatif, Bapak bisa, belum tentu Bapak juga negatif terhadap virus itu karena nanti juga ada tahap jendela dan itu memang virusnya sudah ada tapi belum memiliki gejala pada tubuh Bapak, dan Bapak disarankan untuk melakukan tes HIV lagi 3-6 bulan ke depan. Karena apa? Karena Bapak memiliki perilaku yang beresiko tertular HIV. Oke, baik Mas. Nah itu ya Pak, mungkin ini dulu Pak, kalau Bapak bersedia ya Pak berarti untuk dites HIV sekarang. Oke, bersedia sekarang ini ya Pak, ini ada dokumen yang harus Bapak isi. Ini nanti isinya inform consent bahwa Bapak bersedia dilakukan tes HIV Pak. Di sini Bapak tanda tangan di sini Pak, bisa dibaca dulu dan kalau sudah selesai langsung ditandatangani di bawah ya Pak. Oke, di sini ya Mas. Ya. Oke, sudah ya Pak, saya cek. Oke, ini sudah benar, sudah lengkap ya Pak. Nah mari Pak, saya antarkan Bapak ke laboratorium untuk pengambilan darahnya. Baik, siap. Oke, sudah ya Pak. Ini tadi Bapak sudah diambil darahnya dan untuk tahap selanjutnya nanti Bapak menunggu hasilnya itu sekitaran 1 minggu ke depan Pak. 1 minggu. Oke, 1 minggu ke depan Bapak bisa kembali lagi ke sini di hari apa Pak? Senin Mas. Berarti di hari Senin nanti Bapak bisa kesini lagi dan nanti saya akan menyampaikan hasilnya. Apapun hasilnya nanti Bapak terima dan nanti jika ada pertanyaan bisa Bapak tanyakan di dokter, mungkin di tim kami dan tenaga kesehatan yang lain. Baik Pak, siap. Mungkin seperti itu Pak. Tadi Bapak juga sudah baik ya Pak, sudah menjawab semua pertanyaan dari saya dan Bapak bisa terbuka apa yang sudah Bapak alami dan Bapak kenapa Bapak sini. Terus ini Pak, setelah saya kaji dan saya tes tadi di tes HIV, bagaimana perasaan Bapak? Ya, saya jadi lebih tahu Mas. Jadi ternyata penularannya itu enggak cuma sebatas yang saya pikirkan sebelumnya gitu. Ternyata juga banyak sekali faktornya. Ya Bapak juga sudah bagus ya Pak, inisiatif untuk datang ke sini dan ingin memeriksakan tubuh Bapak, memeriksakan Bapak apakah tertular HIV atau tidak. Itu sudah sangat bagus ya Pak. Ya mungkin seperti itu dulu Pak, kita nanti masih menunggu hasilnya. Sebelum saya pamit Pak, apakah ada yang tanyakan ya Pak? Untuk saat ini belum ya Mas. Oke, mungkin belum, kita Pak. pertemuan berikutnya nanti. Oke, siap Pak. Nah nanti tetap semangat ya Pak, ditunggu hasilnya aja. Mungkin saya pamit ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.